tinggal gini nanti. Bapak itu udah kak, udah mood. Apa juga kak, gitu ngajar masalah kak. Shalom Bapak, selamat siang menjelang sore. Ya, ya silakan. Ya sudah, silakan kakak presentasi yang punya kakak. Bab satunya gimana gitu. Kayak kemarin diituin dari atas semua. Tampilkan ke bawah bapak lihat apa ada pas atau belum. Bapak mungkin dari bab 1 kita mulai kan, minta maaf Bapak. Ya, mulai dari sini aja. Udah tampilkan. Udah kelihatan kak Pak? Ya, kelihatan. Berarti saya lanjut saja ke Bapak Pak. Terus ya, terus. Ya, terus. Itu dihapus Bapak, saja itu kemarin itu. Ya, dihapus itu ya. Versi penguji itu masih kosong. Terus, ya. itu dihapus saja ya. Oke Bapak, siap. Nah, itu. Terus, nanti aja hapus. Oke Bapak. Nah, nanti aja hapus. Terus Bapak. Ya, terus. Ini nanti saya kasih masuk Bapak punya iya, Bapak punya nama Ya, nanti Bapak. Iya, dua. Itu bukan tanggal 17 itu nanti ya. Itu tanggal 30. Tanggalnya salah lah, kamu tanggal 17 iya. kakak ujian. Siap Bapak. Nanti digantung. Ya, terus. Ini nanti tanggal ya Bapak. Ya. Terus. Ya, itu bukan gulo. Enggak ada L, enggak double L. Aduh, siap Ya. Bapak, minta maaf. Bapak, kalau yang nama-nama dosen yang lain ini perlu apa dihapus juga tidak apa-apa? Enggak apa-apa, terserah kamu aja mau kasih. Nanti Mau kasih mau tidak enggak apa-apa. Kak pakai ones ini ya. Ya, terus. Ini spasinya ini apa ya? Ini spasinya, bentar. Itu kalau kita mau coret-coret itu gimana, Mak? Kalau kita mau coret-coret itu gimana? Enggak ada. Kita mau coret-coret itu biasanya ada itu. Mana? Halo Adi. Mana? Enggak ada ya. Nah ini ya, ini jarak antara ini. Ini kembali lagi saya ingatkan nih ke jarak-jarak ini kiranya Allah yang dari jaraknya itu. Terus. Oke Bapak. Ini lagi masih jarak ya Bapak nanti. Nah. Terus saja ya. Nah. Terus Bapak. Ya terus. Halo. Ayo dulu. Ini full telepon kau nih. Lagi bimbingan skripsi nah ini. Baru dari sibuk dulu. Ya terus. Bapak kalau abstrak ini Paskalis belum buat. Nah bikin itu, bikin itu. Oke Bapak. Abstraksi bikin itu ya. Ada panduannya itu di ya mengenai apa itu abstraksi itu kan latar belakang masalah, metodologi penelitian dan juga kesimpulannya. Jadi ada
Ada ketentuan katanya itu, lihat di panduan itu seberapa banyak kata yang dipakai di situ. Ada di panduan itu. Saya nggak tahu di panduannya berapa itu, berapa kata. Kalau tidak salah 150 Kak Bapak. 150. 150 atau 200 ya. Ya lihat Iya. lihat yang benarnya atau 150 atau 200 lihat. Karena ini beda dengan skripsi ya. Kalau jurnal sih saya tahu sekitar 150, 200. Tapi kalau skripsi saya tidak tahu di panduannya. Oke, terus. Iya, Bapak. Next, Bapak, lanjut. Ya, lanjut. Terus. Kalau yang ini kan Bapak minta maaf. Ya. Ini kan yang Bapak suruh ubah tuh. Oh, ini Putri ada- ini bab 3-nya. Iya, jadi ada sedang edit yang ininya Bapak. Oh, bukan begini. Bukan begini. Bab 3 itu metodologi penelitian. Oke, Bapak, itu sedang Nanti ada sedang edit, Bapak. Bapak Iya, nanti tapi- saya bantu rapikan Pak punya dia. Iya, tapi kan di bab 3-nya bukan gambar, iya di gambaran umum orang asli Papua, iya betul. Tapi Itu Pak metodologi Kak. metodologi penelitian judulnya itu. Siap, Bapak. Itu Putri nanti ikut dari Putri contoh nanti Bapak garis besarnya. Iya, boleh lah. Yang penting bukan seperti ini. Ini juga di bab 3-nya, tapi bukan ini pertamanya, bukan ini bagian A-nya. Itu bagian B-nya itu nanti yang ini. Terima kasih, Bapak. Lanjut, Bapak. Lanjut. Ini juga salah, Bapak, yang ini. Iya, salah. Implikasi ya. Ya, implikasi ya. Ya, dan saya kan kemarin udah jelaskan waktu kali ke rumah ya. Jadi implikasinya itu kan ada dua ya, secara eksternal dan internal. Iya, Jadi Bapak. eksternal itu kan bisa bagi orang yang melakukan penindasan itu, apakah tindakan mereka itu alkitabiah apa tidak. Gitu. Nah, udah saya jelaskan kemarin kan, bahwa kemudian secara internal bagaimana dampak daripada penderitaan itu, penganiayaan itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Papua. Apakah itu menjadi kemunduran iman atau justru mereka semakin beriman kepada Tuhan. Nah itu kemarin saya sudah jelaskan implikasinya. Iya, Bapak. Siap. Itu Ya. lagi edit di laptop sebelah. Putri ada bantu, Bapak. Minta maaf. Ya udah terus Kan kan. yang kemarin itu kan sempat ini, toh Bapak ada coret di bab 3 sama bab 4 tuh harus direvisi. Iya. Iya, Bapak. Terus. Sudah, Bapak. Ya, udah. Terus apa lagi? Bab 1. Ya jelaskan bab 1-nya sudah diikuti dengan apa yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Iya, Bapak, sudah. Ya, kalau udah ya udah, enggak saya cek lagi. Ini penderitaan di atas tadi, di atas. Di atas tadi. Oh ya itu tuh. Itu penderitaan bangsa Papua di tanah. Mana, Bapak? Itu kenapa Anda kasih garis baru? Yang mana? Ini. Oh iya, ini Bapak. Ya udah ini Pak, nanti dirubah Pak, diperhatikan lagi tahu. Pas. Ya, terus. Nah, ini kan bentar. Ini harus diperhatikan ini.
Garis Iya, baru, Bapak. garis barunya itu harus kasih di bawah lagi, sedikit lagi. Lagi, Bapak. Oh, bintang. Lagi, kasih di bawah. Bukan, enggak, kasih di atas, sorry, bukan di bawah. Oke, ya, udah. Oh, terlalu. Ini antara garis, ya udah. Antara garis baru dengan garis baru yang ini, orang asli Papua dengan garis baru harus sejajar ini. Yang ini, Bapak, ini. Iya, dengan yang ini di bawah harus sejajar. Ini jangan ini juga agak maju, tapi tidak sejajar dengan garis baru yang berikutnya. Maksudnya apa namanya itu? Begitu, marginnya itu. Oke, Bapak. Oke, lanjutkan nanti itu ya, bikin baru lagi. Terus. Siap, Bapak. Nah, seperti ini. 21 ini apa ini? Ya, dikasih lurus dia dengan dua ini, dengan yang ini. 21. Berarti 21 ini kan maksudnya dua ini kan? Gimana, Bapak? 21 ini kan sub daripada ayat 2 ini kan? Yang 21 ini tuh, Bapak. Berarti Ya, harus itu sejajaran ini dong, jangan maju di belakang. Atau gimana ini? kasih maju ke depan, Kak, Bapak? Iya. Kalau ini penjelasan daripada bagian 2 ini mestinya harus lurus di sini, di dalam ini. Dalam kata ini harus sejajar dengan kata dalam. Oh iya, Bapak, nanti di kasih lurus nanti, Bapak. Terus. Nah, ini kan semua ini. Nah, itu kan harus diperhatikan ini. Iya, Bapak. Karena Bapak yang macam kode ini di di pembahasan yang di bawah ini, tapi ada dikutip dari yang atas. Jadi saya pakai butir 1 gitu. Iya, ngerti saya. Tapi harus sejajar dengan dalam ini, dengan kata dalam ini. Jangan maju dia di belakang. Tapi itu pun nggak beraturan ini. Siap, Bapak. Nanti di revisi, Bapak. Iya. Oke, terus. Kalau yang butir 1 dan 2 itu kesimpulan yang dari atas punya digabungkan di butir 3 sini, Bapak. Iya. Bukan itu yang saya maksud, yang 21, 22, 23 itu. Ininya yang ininya Kak belum bagus. Oke, tapi. siap, Bapak. Nanti Bukan butir 1, 2 ini yang saya maksud, 21, 23 ini yang di atas itu. Iya, Bapak. Supaya sejajar dengan yang apa itu. Bukan sejajar dengan angka 2-nya ya, tapi sejajar dengan kata dalam itu. Siap, Bapak. Nanti Terus siap revisi. ini jangan banyak salah kamu mengenai apa. Jadi sehingga maunya kita lihat ini yang isinya, bukan yang ini sebenarnya kita lihat dia ini sebenarnya isinya. Jadi kita sudah banyak waktu dilihat di marginnya punya kamu. Maunya kita banyak waktunya diisi, bukan di marginnya ini, sehingga lupa kita isinya jadinya. Ya udah terus. Terus, Bapak. Ya terus aja, terus aja. Nah, coba.
Iya, bentar ya. Bagaimana menurut Alkitab tentang penderitaan asli orang Papua? Bagaimana penderitaan yang dialami? Nah, jadi jangan pakai solusi jadinya di situ, karena implikasinya tadi kan penderitaan itu kan membawa apa? Penderitaan itu kan mendekatkan kepada Tuhan dan meningkatkan iman. Iya. Nah, jangan pakai solusi. Bagaimana signifikansi penderitaan? Bagaimana signifikansi menurut Alkitab ya tentang penderitaan orang Papua? Bukan solusi karena implikasimu kan penderitaan itu kan maksudnya kan penderitaan untuk meningkatkan iman, mendewaskan iman, berarti bukan solusi, jadi signifikansi. Signifikansi bagaimana G. Signifikansi. Bukan. F bukan V. Signifikansi. Signifikansi itu kan apa makna sebenarnya, apa makna, apa dampak, apa gunanya. Iya. Bukan solusi. Berarti mengatasinya di Bapak yang mengatasi juga. Bagaimana signifikansi menurut Alkitab? Dari sini. Nah, menurut Alkitab tentang penderitaan orang Papua. Jangan dihapus penderitaan di tanah Papua. Yang dihapus adalah mengatasi. Mengatasi kan. Ganti dengan apa, Bapak? Menurut Alkitab, bagaimana signifikansi menurut Alkitab? Menurut Alkitab. Nah, penderitaan di tanah Papua. Ya, udah, terus. Ya, terus. Apa itu keluaran itu? Keluaran 37 itu. Kenapa pakai Alkitab di situ ya? Itu macam apa ayat-ayat yang mendukung begitu, Bapak? Atau nggak usah lah, kenapa pakai ayat di situ? Oke, siap, Bapak. Di deret saya, Bapak. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk menuntun umat Allah tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi penderitaan sebagai umat Kristen yang sedang itu untuk. Nah, apa ini? Kok ada untuk? Kenapa ada A, B, C? Ada juga untuk di atas ini, di mana ini? Di sini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pelaksanaan penelitian. Bentar, belum. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk menuntun. Kenapa enggak kasih satu ini di atas untuk? Ini, Bapak, ini pakai satu. Yang di atas ini? Yang ini kah, Bapak? Bukan yang di atas A. Kenapa A? Kenapa? Ini kan untuk ini ya, sama dengan A, B, C, D ini untuk ini sama di atas. Coba. Kan coba berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk menuntut umat Allah tegar berpenuh ya bla bla bla. A untuk. Mesti kan ini A, B, C, Poin D. A. Ini poin A. Tunggu bentar. Ini. Mesti ini poin A. Poin A, poin B, poin C. Kakak buat ini di sini. Harusnya kan udah turun ini, Kak. Itu. Ya udah lanjut ya, nanti kamu apa? Bikin apa nanti? Bikin lagi itu. Turunkan. Nanti editnya yang penting kan Itu aja kode-kode aja lah.
Oke Bapak. Nanti kalau edisi ulang bisa lama kita bisa 1 hari selesai kita. Aduh, hormat Bapak. Turun Bapak. Turun, terus. Jika pada waktu jika pada waktu perpera, ini salah lagi nih punyamu hipotesisnya ini. Jika pada waktu papera Juli Agustus penentuan terpendapat rakyat bila diputuskan. Nah, ini Berarti ini salah salah, lagi. Bapak. Nah, Hipotesis. Bukan gitu, itu hipotesis. salah ya. Itu bukan itu hipotesisnya. Bukan itu hipotesisnya ya. Jadi yang kayak gimana hipotesisnya, Pak? Kan penderitaan masa Papua terhadap menurut Alkitab. Gimana ya? Waduh, kamu pikir dulu lah ya. Nanti kamu pikir pokoknya bukan begini apa? Bukan ini apanya? Bukan ini. Karena di situ kan aduh, gimana ya? Berarti Bapak nanti saya coba teman Putri bantu saya, nanti kita coba revisi lagi ya. Iya, Baru iya. nanti dikit. Pokoknya bukan ulang ini ke apa? Bapak. Bukan ini hipotesisnya, bukan seperti ini. Dan kamu sendiri yang buat itu. Karena ini kan skripsimu ini kan hasil daripada analisamu. Jadi kamu lebih tahu apa hipotesis. Yang penting kan bentuk-bentuknya itu lihat apa skripsi orang lain kan, apa bagaimana pengalimatannya. Yang penting bukan ini. Terima kasih Bapak. Saya karena skripsimu kan di sinimu ada di pikiranmu. Jadi kalau saya yang kasih kan siapa tahu nanti kan ada, bukan itu maksudnya, bukan itu maksudmu. Ya, kalau misalnya jika orang Papua memahami penderitaan, maka mereka harus tetap, nah itu dia. Jadi harus jika orang Papua memahami tentang penderitaan berdasarkan Alkitab, maka mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya Bapak. Kira-kira begitulah ya. Tapi lihat dulu apakah ini sesuai dengan apa yang ada dalam pikiranmu dulu. Jika orang Papua memahami penderitaan berdasarkan Alkitab, maka penderitaan ini menjadikan mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, saya tidak tahu apakah itu maksudnya. Memang dia punya ini masuk ke arah situ Bapak, lebih identik. Nah, itulah. Karena saya mau mengajak mereka, mengiring mereka ke firman Tuhan Bapak. Nah, jadi itu. Jadi lihat apa nanti yang lebih tepat. Kamu pikir-pikir dulu lah. Oke Bapak. Oke, terus. Ini jaraknya ini harus lihat ya. Oke, terus. Udah pergi. Aman di depan. Ayo, lanjut. Bapak. Ya, terus. Nanti kamu lihat lagi bagaimana ini metode penelitian ya, penjelasannya di skripsi yang lain ya. Apakah seperti ini atau lihat contohnya. Terus. Oh iya benar Bapak. Ya, terus. Berarti ini nanti lagi di ini ya Bapak, ganti lah. Ya, ganti, lihat di apa. Dia seperti apa model yang lain, apakah seperti ini atau ada lagi yang lain. Oke Bapak, siap. Sekali tahu sama terus.
Aku mobil bisa pesan itu. Ya, terus. Nah, ini kan sudah saya jelas, ya apa ini? Kamu lupa waktu pertemuan pertama itu kan saya sudah jelaskan ini mengenai definisi istilah ini. Iya Bapak. Nah, jangan seperti ini. Misalnya kan penderitaan ini. Penderitaan ini, lalu ini kan pengertiannya kan? Iya Bapak. Penderitaan. Nah, lalu penderitaan adalah keadaan yang menyediakan yang harus ditanggung. Nah, di tanggungan itu sejajar dengan penderitaan ini kalimatnya. Sama dengan yang lain, orang, sama dengan itu. Oh iya Bapak, siap. Nah, saya sudah jelaskan ini ke waktu pertemuan pertama kamu, tapi kamu lupa ya. Nah, ini masuk lagi kita menjelaskan ini. Jadi kita berulang-ulang menjelaskan ini. Iya Bapak. Nah, jadi mengerti nggak apa maksud saya? Iya Bapak. Jadi kan tadi kan definisi istilah kan itu, misalnya Iya. penderitaan. Ini juga hurufnya kurang ini. Nah, titik 2. Nah, ini kan pengertiannya kan penderitaan adalah keadaan yang menyediakan yang harus tanggung, di tanggungan. Di tanggungan ini kan sejajar dengan penderitaan adalah ini. Oh, ada siap Bapak, sudah. Hormat, sudah Bapak. Kemudian kalau misalnya lebih, demikian juga sejajar dengan penderitaan ini. Semuanya. Jangan lebih ini yang mana ini. Tanggungan besar bahasa Indonesia menghadapi harus sejajar. Demikian dengan ini. Nomor 2 ini. Orang. Titik 2. Manusia dalam arti khusus. Kata penggolong. Untuk manusia rakyat dari suatu negara. Nah, yang sejajar dengan yang di atas ini. Penderitaan manusia. Jadi sejajar dengan yang ini tuh Bapak. Tapi mau tidak jalan nih Bapak. Nah, sebenarnya kan sudah saya jelaskan ini. Jadi berulang kita. Terus. Sabar Bapak, mau tidak jalan ini aduh. Ya udah. Oh, enggak jalan ya? Iya Bapak. Tidak bisa. Udah, gimana? Dalam Sabar Bapak, lagi koneksi lama sekali nih aduh. Oke, sudah. Sudah. Putri sudah. Berarti Bapak nanti ini contoh begini tuh Bapak, di tab begini kah Bapak? Sejajar ini kah? Ah, iya. Semuanya. Bapak, contohnya kayak gini kah Bapak? Atau ini terlalu jauh nih Bapak? Ya. Ini kata manusia itu kan dikasih disejajarkan aja. Ya, udah nanti editnya ya, udah terus. Yang penting kan sudah saya kalau nunggu kamu edit kan bisa nggak selesai sampai terus. Iya Bapak, aduh maaf Bapak. Ini salah nih. Jadi kurang. Persap itu. Oh, persap itu. Persapnya tak terisi. Kalau pas print jadi salah. Beda, kakak nggak tahu buatnya jadi. Nah, buat aja dulu itu isinya nanti deh. Siap ini dulu. Ini lagi salah. Terus. Kalau yang ini salah Bapak, ini nanti direvisi lagi nih. Itu yang Bapak sempat coret tapi lagi
Putri lagi bantu Bapak ya kalau yang untuk ini. Bab 3 ini. Bapak tampil aja dulu. Anda ini, Pak. Terus. Ini lagi masih salah Bapak. Ini kenapa ya, Put? Aduh, apa yang terjadi? Terus. Ini kenapa itu? Ini tidak tahu nih. Error. Kakak jangan tekan-tekan sembarang. Saya tidak tekan sembarang, Pak. Langsung ini aja. Tidak hilang, Pak. Ini aja. Oh, ini udah selesai bab satunya. Iya. Coba keluar bentar. Bapak berarti pindah bab 2 ke Bapak? Ya, pindah ke bab 2. Terus ya. Terus bab 2. Iya, Pak. Bab 2 ini kemarin tidak ada review, cuman itu catatan kaki saja. Ini, oh bagaimana? Bentar. Bentar ya, Pak. Logging. Lama Ya. komputer. Nah, udah. Ya udah. Bapak, kalau yang ini langsung landasan teori saja, Kak, tidak perlu pakai yang ini lagi. Tidak perlu. Ya. Sekali buat orang kaki. Ini kan landasan teorinya itu kan, Landasan teori, Bapak. ya, landasan teorimu itu kan Alkitab. Menurut pandangan Alkitab. Iya, Bapak, ini yang di atas ini Paskalis cuma bikin untuk pengantar, lalu nanti masuk di sini, Bapak, langsung. Oh, gak usah yang di atas. Gak usah yang di atas, hapus itu. Landasan teori itu sudah ya, jadi penderitaan orang Papua itu hapus itu. Itu dihapus, landasan teori ditinggalin. Kan saya sudah, kan sudah saya jelaskan waktu bertemu itu. Baru bagian A. A itu menurut Alkitab. Menurut Alkitab perjanjian lama ya, Bapak? Hah? Ganti langsung dengan menurut Alkitab perjanjian lama atau gimana, Bapak? Bagian A ini. Benarnya kan sudah saya jelaskan waktu kamu terakhir saya ini. Iya, Bapak. Aduh. Iya. Kayaknya yang sudah diedit Sudah tapi saya ini jelaskan kayak, ini. Bapak itu kayaknya sudah diedit tapi di salah copy tadi mungkin. Tapi tidak apa-apa, Sebenarnya Bapak. kamu ini kalau bimbingan sekali lagi saya nggak mau lagi ulang-ulang ini sebenarnya. Karena saya sudah jelaskan di bab 2 ini. Nggak lupa saya. Saya nggak lupa, saya sudah jelaskan bab 2 ini. Bagian A-nya adalah menurut Alkitab. Baru kemudian 1, penderitaan menurut perjanjian lama. Nah, kamu uraikan di situ. Perjanjian lama misalnya apa? Hukum Taurat ya. Yang di bawah-bawahnya itu. Kitab Nabi-Nabi ya. Begitu. Saya sudah jelaskan ini waktu kemarin sama ini. Berarti nanti ini Paskalis revisi sudah, Bapak? Hah? Nanti Paskalis revisi ulang sudah ini.
Ya, bagian A itu menurut Alkitab. Menurut Alkitab saja toh Bapak? Ya, iyalah kan menurut Alkitab ya. Perspektif Alkitab boleh juga perspektif Alkitab. Lalu kemudian satu, penderitaan menurut perjanjian lama. Baru satu, apalagi di perjanjian lama tentang penderitaan yang kamu uraikan itu apa? Di dalam kitab Kejadian. Nah, itu. Kamu jelaskan itu di bawahnya. Lalu kemudian kan satu tadi menurut perjanjian lama kan? Iya. Nah, duanya menurut perjanjian baru. Itu kalau untuk perjanjian baru sudah ada di bawah, ujung sekali Bapak, di bawah. Kalau di landasan teori ini pas kali apa menurut langsung masuk di menurut perjanjian lama tuh secara umum baru masuk ke kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Iya, saya tahu. Bagian A ini tulis menurut perjanjian, menurut perspektif Alkitab. Bagian A. Oke A Bapak. itu. A. Lalu bagian satunya perjanjian lama. Uraian yang di bawah ini yang kamu kasih ini. Lalu kemudian nanti kan satu menurut perjanjian lama ya. Nah, nomor duanya menurut perjanjian baru. Nah, itu yang kamu uraikan itu nanti, yang sudah ada itu. Tinggal ubah namanya aja. Oke Bapak. Ngerti nggak apa yang saya maksud itu? Sudah paham Bapak yang ya sudah paham Bapak yang bagian A nanti perspektif menurut Alkitab. Nah, baru Bagian satu. ya satu Menurut perjanjian lama. perjanjian lama. Nah, uraiannya di bawah ini yang kamu kasih ini. Oke Bapak. Terus Lalu yang ke dua bagian menurut perjanjian kedua. baru. Oke Bapak. Ngerti nggak? Sudah ngerti ya? Sudah Ya? paham Bapak. Aduh. Lalu kemudian bagian B-nya kan A tadi menurut Alkitab kan? Iya. B A tadi kan. Bagian B-nya pengertian tentang penderitaan. Oke Bapak. Nah, penderitaan ini pengertian tentang penderitaan. Nah, jelaskan itu penderitaan. Apa itu penderitaan? Sudah kamu jelaskan nggak di sini? Di bab Itu 2-nya. ada masuk di sini nih Bapak, ada di sini Di awalnya. mana? Yang ini Bapak. Tapi cuma salah tempatnya. Macam apa yang tadi Bapak masukkan itu pas kali salah mungkin Bapak. Terus. Terus. Pokoknya nanti kan bagian B-nya itu pengertian mengenai penderitaan. Itu ya bagian B-nya. Oke Bapak. Bagian A-nya itu perspektif Alkitab. Ya, baru satu menurut perjanjian lama. Nah, sesuai yang kamu uraikan ini, nomor 2-nya menurut perjanjian baru. Kemudian bagian B-nya pengertian tentang penderitaan. Jadi kamu uraikan itu penderitaan, apa pengertian penderitaan. Saya tidak tahu apakah sudah kamu kasih di sini atau enggak. Ya, kamu bikin itu. Kamu harus belajar beberapa hari ini karena hari Senin sudah ujian kalian ini. udah ujian hari Senin masih belum selesai ini punya. Gimana bisa kejar ini? Nah, terus. Terus bukan ini. Iya Bapak. Sabar Bapak, pasal rekam dulu Bapak. Terus saya perekaman gitu. Ada yang kayak gitu. Bapak. Jadi ini tadi apa? Ya. Terus. Ini tuh.
Ya, terus apa? Kan udah lupa. Pak, jadi pas kalis di sini kan tidak kurang paham. Jadi saya mau tanya sama Pak. Jadi kan kurang paham dia takutnya nanti mau buat poinnya bingung dia Pak. Jadi di sini kan bab 2-nya Pak, nanti poin A-nya yang mana ini Pak? Ya, Kurang, dia udah lupa Pak. Jadi saya bingung takutnya nanti dia minta tolong saya ngedit. Kan saya kurang paham juga. Jadi saya mau tanya sama Bapak aja Kak. Maksudnya nanti yang bab landasan teorinya poin A-nya ini keluar topiknya tentang apa Pak? sebentar. Kenapa bingung dia? Bentar ya. Nggak bisa di kita ini. Kita apa ini? Nggak bisa ya. Nggak bisa kita coret-coret ini ya. Pakai itu alat kemarin nggak bisa ya. Nggak ada. Kan ini aku maunya. Hah? Ini benar. Bentar. Nah, tuh. Hah? Bukan ya. Iya, ini. Aduh, paham. Teks ya. Ya ini. Aduh. Ini. Mau baca aku mau menulis ini ya poin yang lain dia. Itu tentang aja. Ini kelihatan nggak slide-nya ini? Kelihatan nggak? Yang Bapak ini ya kayak jadi kayak papan tulis gitu ya Pak? Gini, saya tulis begini ya. Bab 3. Ya Pak, kelihatan Pak. Landasan teori. Mana sih apa itu si Pascalisnya? Ada Pak. Ada Bapak. Ini landasan teorinya kan? Ya Pak. Bagian A-nya. Kok susah banget sih bikin ini perspektif? Kita. Ya kan? Perspektif. Ya. Susah banget sih bikin ini ya. Ini enggak susah ini. Menurut PL. Nah, menurut PL yang ini yang sudah jelaskan itu baru 2. Menurut PB. Kok susah masih? Lalu kemudian B. Pengertian penderitaan. Ini. Lalu nanti kan pengertian penderitaan ini jelaskan apa itu. Jadi cuma namanya aja yang berubah. Sistematikanya aja. Isinya kan nantilah itu. Memang kalau saya baca isinya PL itu kan masih diubah itu sebenarnya. Tapi kasih aja lah udah. Cuma ini aja kan. Apa susahnya di sini? Mudah kan? Jadi enggak. Menurut PL ini kan apa yang sudah kamu tulis itu kasih di situ. Menurut PB apa yang sudah ditulis di situ kasih di situ. Pengertian penderitaan. Kalau sudah ada di situ tinggal kasih masuk di bawahnya. Oke Bapak. Iya. Jadi kenapa pusing bikin ini? Iya, aduh Bapak. Tidak tahu jadi Bapak. Nah, aku udah berapa kali saya jelaskan nih. Waktu kamu ke rumah udah saya jelaskan itu. Saya kasih ikan. Bahkan saya sudah tulis-tulis begini hari itu loh di situ di waktu kamu ke rumah itu. Benar. Saya nggak tahu apakah catatan itu sudah kamu buang di jalan ya waktu pulang ke Cigelam karena capek kan makan dulu di laut kamu buang. Itu kan ini ya. Tinggal isi aja apa tadi PL menurut kamu di situ. Kasih di sini. Ini. Nah, kasih. Apa yang sudah kamu isi tinggal isi di situ. Apa menurut PB? Kasih. Nah. Lalu apa penderitaan menurut itu?
Ini bukan apa ya, pengertian penderitaan di sini bukan ini ya. Jadi kamu lihat secara umum penderitaan itu apa? Pengertian penderitaan itu apa menurut kamus bahasa Indonesia, menurut para teolog, menurut pakar apa gitu. Ini saya udah jelas ini ya. Udah jelas Oke, ini Bapak. Paskalis. Siap, Bapak. Aduh. Ya jangan siap-siap aja ini. Sudah jelas Oke, belum? Bapak. Hah? Sudah, Bapak. Bapak masih ada pertanyaan, Bapak. Apa? Kan ini perspektif Alkitab menurut Per ini kan ini nanti umum terus dibahas, terus menurut kitab Kejadian Keluaran itu nanti susun struktur di bawahnya, tahu Bapak? Apa? Gimana? Kan ini bagian A ini kan perspektif Alkitab menurut kitab PL. Nah, Satu, kitab PL jelaskan mengenai penderitaan, terus dari saat ini kan nanti mungkin dari menurut kitab Kejadian bisa Keluaran. begini. Gini. Menurut contoh ini ya, menurut Kejadian. Menurut apa? Kitab-kitab apa? Taurat, misalnya ini misalnya ya. Menurut kitab Nabi misalnya. Tinggal begitu. Oke, Bapak. Boleh, iya, boleh begitu dan boleh juga enggak pakai A B C-nya. Yang penting kan sudah kamu bahas semuanya di dalamnya. Boleh nggak pakai A B C, boleh. Tapi sudah kamu bahas di dalamnya. Misalnya menurut Kejadian, menurut Taurat, menurut nabi-nabi, boleh. Boleh juga pakai seperti ini, boleh juga. Jadi menurut yang sudah kamu tulis itu, kalau seperti ini ya udah pakai seperti itu. Iya, Bapak. Demikian juga ini nanti misalnya apa ini? Injil, menurut Injil. Apalagi menurut Paulus misalnya. Ini contoh ya menurut Paulus. Dan sebagainya. Iya, Bapak. Jangan iya saja kamu Paskalis, nanti kamu udah bikin lagi nih. Udah, itu ya, udah jelas ini ya. Oke, Bapak, ada satu pertanyaan lagi, maaf Bapak, aduh hormat. Bapak kan setelah ini terus yang teori-teori menurut para ahli itu bisa sisipkan di tengah-tengah enggak? Kamu kasih di penderitaan ini di bawah ini, di bawah ini mana ini tadi? Aduh. Kamu sisipkan, kamu jelaskan di bagian B tadi, pengertian penderitaan. Oh, iya Bapak. Para ahli di situ. Ya, di situ kamu. Jadi di situ kamu apa? Kamu jelaskan itu di pengertian penderitaan di bagian B tadi. Di bagian B ya Bapak. Yang ahli tadi, yang menurut para ahli tadi di situ. Oke ya, terus ya. Iya Bapak. Nah, saya ini kembalikan ini ya, saya ini ya. Sabar Bapak, sabar. Waduh. Oke Bapak. Udah terlanjur Sudah. saya klik. Udah terlanjur. Udah tampilkan lagi slide-mu udah. Nanti kita sampai ini dulu ya, sampai 4:30 ya. Nanti kita sambung jam 7. Boleh nggak? Karena saya mau sore ini ada mau ini si kecil ini harus dikasih makan dia karena sendiri di rumah. Kita sambung Siap. nanti jam bolehlah 6:30. Bagaimana? Bentar ya Pak. Hah? Iya Pak, tapi puja saya nanti juga ya Pak ya, soalnya mau di print soalnya kalau Ya, nanti kita selesaikan sampai tengah malam pun nanti boleh. Iya Pak, bentar ya Nah, Pak. tapi kita bisa lanjutkan beberapa menit lagi. Punya siapa? Nanti kita selesai jam 4:30. Nah, ya.
beberapa lagi sama si Paskalis boleh ditampilkan. Yang mana lagi? Bab masuk tetap dulu ya. Berarti bab 2 sudah selesai kah Bapak? Ya kalau udah seperti itu tadi udah selesai. Ikuti itu. Bentar dulu. Usahakan selesai Bentar, Pak. malam ini lah. Bentar dulu Pak, mungkin lebih bagusnya diperiksa sama ke bawah, takutnya ada yang Boleh sama itu bab 3-nya sekalian. Ini apa? Tolong di apa itu? Lagi-lagi di. Nah, seperti ini kan penderitaan dalam kitab Taurat. Taurat. Ini kitab Taurat ada Taurat ya? Taurat Bapak, sorry, salah tulis ini. Aduh. Nah, ini kan sudah saya jelaskan ini kan. Ini bagian ayat. Kan tidak langsung jadi kutipan. Bikin dulu misalnya menurut. Ini siapa ini? Ini kutipan keberapa ini? 8. Menurut siapa ya penulisnya ini? Dikutip dari mana bukunya ini? Dennis Grant. Dennis Grant. Menurut Dennis Grant. Nah ini pun kan masih baris 4 ya. Masih 4. Mana tadi? 1, 2, 3, 4. Tidak, kalau itu kan bisa tidak mesti apa pastinya 1. Karena masih 4 baris dia. Iya Pak, perlu memang diedit Pak, ya Pak, nanti diedit. Nah, terus. Dek, di luar aja deh ya. Di luar kakak ya. Terus Bapak? Iya, terus. Ya, terus. Ini tadi apa ini? Imamat. Ya, udahlah, lewat aja. Karena tinggal ini apa? Yang perlu kamu apa di sini adalah cara pengetikannya, spasinya, garis barunya, kutipannya. Ini salah ini. Banyak yang salah di sini tadi. Ya, seperti ini kan menurut pandangan MT, Elene, Magdalena. Ini kan mestinya garis baru. Atau kasih aja di atas dia. Tapi mesti garis baru ini. Bapak, saya ada usulan. Gimana kalau misalnya supaya tidak lama, saya dulu yang ikut, nanti pas kalis kan lanjut nanti jam 7 kan Pak ya? Punya pas kalis saya edit dulu supaya nanti Bapak bisa, artinya tidak terlalu pusing untuk ini, lihat materinya belum, karena kayak pengetikannya memang belum rapi Pak. Iya ya, boleh lah, boleh. Ya Pak, supaya nanti, soalnya saya juga edit punya pas kalis memang masih banyak yang belum harus diperbaiki Pak, jadi mungkin saya ikut dulu, habis setelah saya ikut mungkin lanjut jam 7 nanti, masih ada waktu untuk perbaiki punya pas kalis dulu Pak. Ya, tapi gini aja, untuk sesi ini dulu kita stop dulu, nanti kita sambung 6:30 atau 7, karena sama juga udah 4:30 ya, mau 4:30. Oh iya Pak, oke Pak. Nanti kan kalau misalnya malam pun nanti sampai jam 11:30 sampai 12 tidak apa-apa ya, karena kebetulan sore ini agak sibuk sekali. Siap Bapak. Ya, mau Pak. tengah malam juga nanti, mau besok juga disambung nggak apa-apa ya, besok kalau Iya, nggak selesai malam ini nanti. Iya Pak. Sambil kayak gini, sambil pas kalis edit punyamu ini punyamu ini, mohon maaf ini banyak yang salah punyamu, mohon maaf ya, bukan saya
bukan saya nggak hargai hasil kerjamu. Terima kasih Bapak, siap. Nah, banyak yang salahnya, banyak. Jadi kamu lihat punya si Putri gimana caranya bikin sepertinya. Oke. Sambil kamu edit punyamu ya. Terima kasih, Bapak. Sebelum ke malam nanti kita diskusi lagi. Jadi Siap. bagus Siap, sih, Bapak. bagus, tapi ya perlu edit lagi dengan bagus lagi ya. Terima kasih Bapak. Memang kan kemarin saya salah ambil itu contoh yang hari itu Bapak, yang saya ada kasih tunjuk ke Bapak itu, jadi memang agak keliru sedikit karena saya waktu kerja di Cigelem itu tidak pegang buku pedoman, jadi saya pakai pedoman yang kakak senior yang sudah tamat punya, makanya agak-agak salah sedikit nih Bapak, minta maaf. Tapi pas kali siap revisi lagi Bapak. Oh ya, enggak apa-apa. Makanya dikasih tahu, yang salah dikasih tahu. Jadi jangan yang salah dibilang oh bagus, padahal nggak bagus kan begitu. Terima kasih banyak Bapak. Siap Bapak. Oke, nanti saya bagi linknya bukan jam 6:30, jam 7 ya. Yang penting siap-siap aja ya. Kita Oke, selesaikan bimbingannya. Siap, Oke, Bapak. sorry ya, mohon maaf ya karena sorenya ini saya terlalu ini. Oke ya, Siap, mohon maaf ya. Terima Nanti kasih ketemu banyak, ya. Bapak. Nanti Oke, ketemu ya. Bapak. Baik. Siap.